Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman senasib seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Sayu Yuliansa. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab keempat, yaitu validitas. Langsung saja, di sini yang pertama ada macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas logis. Validitas logis ialah tersusun dari kata logis yang kata semulanya adalah logika, yang memiliki arti penalaran validitas logis suatu alat. Evaluasi merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi. Syarat baliknya terdapat dua validitas logis, di antaranya validitas isi dan construk validity. Selanjutnya ada validitas empiris. Kata empiris yang berarti pengalaman, instrumen, bisa dikategorikan memiliki validitas empiris jika dikaitkan dengan cara ketika diuji dari pengalaman. Ada beberapa pengecekan hasil belajar di validitas empiris. Yang pertama itu validitas prediktif. Yang kedua, validitas bandingan. Seperti yang kita ketahui tadi, pengecekan hasil belajar itu ada dua. Yang pertama, validitas prediktif atau predictive validity, dan yang kedua itu validitas bandingan. Validitas prediktif adalah keakuratan suatu alat ukur yang diperiksa terhadap kemampuan tes hingga untuk memprediksi kinerja yang akan dicapai nantinya. Lalu validitas bandingan. Validitas bandingan adalah validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien kolerasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar. Lalu berikutnya cara mengetahui validitas alat ukur. Dapat kita konfirmasi kembali bahwa suatu pengujian itu dikatakan valid jika hasilnya memenuhi kriteria. Dalam arti kesamaan antara hasil penguji dengan kriteria, di sini ada dua jenis rumus. Kolerasi produk momen, yang pertama ada angka mentahan. Rumusan di sini RXY sigma XY akar dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung sigma Y pangkat 2 kali RXY sama dengan koefisien kolerasi antara variabel X dan Y yang dikorelasikan. Sigma X Y sama dengan jumlah perkalian Y X sama dengan kuadrat dari X dan Y pangkat 2 sama dengan kuadrat dari Y. Selanjutnya rumus kolerasi produk momen dengan angka kasar keterangan yang di sini ada N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini itu akar N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 N dalam kurung sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 RXY sama dengan koefisien kolerasi. Sigma X sama dengan jumlah skor butir. Sigma Y sama dengan jumlah total skor. N sama dengan jumlah siswa. Lanjut, di sini ada ketentuan dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu jika R hitung positif dan R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka butir soal tersebut valid. Dan yang kedua, jika R hitung negatif dan R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut tidak valid.
Selanjutnya yang ketiga di situ ada validitas butir. Soal atau validitas item suatu soal disebut valid jika dukungan yang terhadap soal total besar item. Lalu yang keempat ada tes terstandar. Sebagai kriteria dalam menentukan validitas tes standar, biasanya memiliki ide seperti frekuensi dan lokasi, kuantitas, koefisien, validitas, tingkat sukar daya pembeda serta rehabilitas sudah baik untuk digunakan. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada validitas faktor. Validitas fakta adalah rincian item soal dalam elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan item. Soalnya sebagai indikasi itu bahwa detail faktor sangat mendukung keseluruhan item soal. Ketika skor total detail faktor cocok dengan skor total, baik mungkin hanya ketika skor total faktor cocok dengan skor total baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.